Halo, perkenalkan nama saya Vivi Margarita dari Prodi Akuntansi C2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Dengan dosen pengampu, Dr. Randa Jenny Imbang M. Hum. Saya akan mengulas suatu buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Ini buku yang digunakan, buku Dasar Akuntansi, Pemahaman Konsep dan Praktek. Langkah yang pertama dalam mengulas buku adalah tahap identitas. Identitas berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku beserta ciri-cirinya. Dalam identitas terdapat judul Dasar Akuntansi Pemahaman Konsep dan Praktek, penulisnya Dina Mustika Sari Triana Fitriastuti, penerbit Mula Warman University Press, tahun terbit 2017, hak cipta dilindungi undang-undang, jumlah halaman 58 halaman, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul buku kuning dan hitam, dan ISBN 9786026834263. Tahap yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah informasi tentang identitas buku yang diulas. Buku ini ditulis oleh Dina Mustika Sari Triana Fitriastuti. Beliau merupakan dosen akuntansi Universitas Mula Warman. Buku ini diterbitkan atas dasar kecintaan penulis kepada bidang akuntansi, terutama menyangkut pemahaman dasar ilmu akuntansi. Buku ini merupakan rangkuman dari hasil riset, pengaruh dan penggunaan informasi akuntansi terhadap persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atas informasi akuntansi dalam usaha. Tahap yang ketiga ada tafsiran isi. Tafsiran isi berisi ringkasan buku yang diulas. Buku ini menjelaskan dari riset penelitian, pengaruh, penyelenggaraan, dan penggunaan informasi akuntansi terhadap persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atas informasi akuntansi dan usaha. Akuntansi merupakan ilmu yang terus berkembang, baik akademis maupun praktis. Pada bab 1 menjelaskan definisi akuntansi. Akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan untuk kegiatan dan juga menentukan keputusan. Kedua, membahas sistem pencatatan double entry, single entry, dan accrual basis cash basis. Proses akuntansi dari serangkaian kegiatan dengan transaksi dan berakhir dengan menutup buku, membuat jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Pada bab 3 menjelaskan proses persiapan penyusunan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat proses penyesuaian akun pada jurnal penyesuaian, penyusutan, dan neraca lajur. Pada bab 4, mengklasifikasikan laporan keuangan mulai dari konsep-konsep umum laporan keuangan, membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta membuat laporan posisi keuangan. Yang keempat ada evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini, diantaranya buku ini ditulis atas dasar kecintaan penulis kepada bidang akuntansi, terutama menyangkut pemahaman dasar ilmu akuntansi, dan juga merupakan penjelasan dari riset penelitian. Buku ini memberi panduan kepada sang pembaca tentang dasar-dasar akuntansi, bahasanya mudah dipahami. Di dalamnya juga terdapat soal-soal latihan.
Akan tetapi, buku ini terdapat kelemahan, kurangnya contoh-contoh soal yang membuat si pembaca sulit dalam mengerjakan latihan soal. Juga sangat berguna untuk dipelajari bagi kalangan mahasiswa baru, jurusan akuntansi yang baru memasuki semester awal. Khususnya juga bagi mahasiswa baru yang sebelumnya berasal dari SMA jurusan IPA yang belum sama sekali mempelajari akuntansi sebelumnya. Mengingat buku ini memiliki pembahasan yang sederhana sehingga cepat memahami akuntansi, buku ini sangat cocok dan dapat membantu mahasiswa tersebut untuk menyesuaikan diri dengan mahasiswa baru lainnya yang dulunya berasal dari SMK jurusan akuntansi. Tahapan yang kelima ada rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Meskipun memiliki kelemahan di dalam buku ini, kelebihan-kelebihan yang lain dapat menutup kekurangan buku ini, mengingat hanya sedikit kekurangan dari buku ini yang terlihat. Saran seharusnya buku ini memperbanyak contoh soal, karena contoh soal adalah sesuatu yang penting dan dianggap dapat membantu para pembaca dalam mengerjakan latihan soal. Dengan demikian, buku ini sangat dianjurkan bagi seseorang yang ingin mempelajari akuntansi, khususnya bagi orang yang sama sekali belum mengetahui akuntansi sebelumnya. Kesimpulan yang diperoleh dari resensi buku ini adalah buku dasar akuntansi pemahaman konsep dan praktek termasuk ke dalam buku yang baik karena lebih banyak mempunyai kelebihan daripada kekurangannya. Selain itu juga karena materi yang disajikan dalam buku sangat lengkap, begitu pula dengan pembahasannya yang mendalam dan menggunakan bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sehat.